Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini setiap kita bersuka cita bukan karena apa yang di depan mata kita, tapi kita percaya untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita punya Yesus di dalam kita, itulah sumber sukacita dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara, Tuhan menyertai kita semua. Kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas, kita gak bisa ketemu secara langsung, tapi percayalah kabar sukacita bagi kita hari ini. Kita punya Tuhan Yesus yang kasih kebaikannya tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sama-sama hampiri hadirat Tuhan. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam kami Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kembali sama-sama nyatakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan bersama dengan Dia. Harapan aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini Tuhan, aku ada saat, semuanya karena kasih-Mu. Kalau kami hidup sampai hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami tahu keadaan hidup kami gak selamanya baik, tetapi untuk selama-lamanya kami percaya kami punya Tuhan yang sungguh baik. Engkau baik Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk apapun yang sedang dan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami dan kami katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, aku hidup hari ini, kemurahan semua berkat kemurahan. Mari bersyukur kepada Dia saudara. Terima kasih Yesus, sangat baik, sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik, selama-lamanya Kau baik. Kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan tak tinggalkan. Rancangan-Mu sempurna, pertolongan-Mu sempurna. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang tidak pernah kecewakan kami, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada, kami mau memuji Tuhan. Kami mau memperkatakan kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Yesus yang layak ditinggikan atas setiap kami di tempat ini. Dimanapun kami berada. Engkau layak, Engkau layak. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Thank you. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let Jesus be lifted up. Our King be lifted up. Sing Hosanna, Hosanna. Hosanna to the King of Kings and Lord of Lords. We sing Hosanna. Hosanna in the highest. We lifted up your name. Our King be lifted up. Mari dengan mengangkat kedua tangan muliakan Tuhan bersama-sama. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing Hosanna. Sing it loud, Hosanna! Hosanna into the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let Jesus be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini kami boleh mendengar firman Allah. Walaupun di antara kami ada yang sedih, yang susah, yang kehilangan saudaranya, orang tua yang dikasih. Mereka yang kehilangan pekerjaan, masalah persoalan tantangan. Mereka yang dikejar-kejar utang, mereka tidak berpenghasilan, mereka menjadi penganggur. Mungkin mereka juga mengalami kegagalan, bahkan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan kuasa-Mu, Engkau ampuni setiap kami. Supaya kami dipulihkan, disegarkan, dipulihkan, disembuhkan. Supaya setiap kami yang sakit Tuhan boleh diberi semangat dan kekuatan pengharapan. Supaya Tuhan penyakit itu boleh keluar dari tubuh kami. Karena Engkau memberi kekuatan, memberi semangat kepada kami. Demikian juga punya masalah persoalan tantangan, pergumulan, kesedihan, kesusahan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan pengharapan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menciptakan masa depan. Menciptakan kekuatan, kuasa, kemuliaan. Yang pada Engkau titipkan dalam hidup kami. Supaya kami boleh memancarkan kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Supaya firman boleh tumbuh. Karena firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan mencapai tujuan.
memberi kami menjadi kekuatan kemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Saudara, kita masuk dalam sebuah tema di tahun ini, yaitu tentang pemerintahan kemuliaan. Tuhan bukan memerintah secara biasa, tetapi melalui kemuliaan. Kemuliaan itu bicara sesuatu mulia, agung. Sesuatu yang kasih dengan kekudusan. Orang bicara mulia, itu berhati mulia, berbudi luhur. Oleh sebab itu kita belajar ajaran Yesus dan karakter Yesus. Ditambah dengan apa saudara? Dengan misi. Ditambah dengan pemulihan regenerasi. Ditambah dengan kasih. Itulah 5 pilar yang harus kita pegang baik-baik. Kita lihat di dalam seri 13 ini, Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Yaitu angin ribut diredakan. Angin ribut diredakan. Luar biasa. Sampai orang berkata, siapa gerangan orang ini? Sampai angin dan danau pun taat kepada dia. Nah ini yang kita pelajarin saudara. Supaya kita jangan cuma melihat Tuhan itu atas menyembuhkan orang saja. Tuhan bisa memberkati. Tuhan bisa mengusir setan. Tapi Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala alam semesta. Puji Tuhan. Kita lihat poin pertama dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya angin ribut diredakan. Saya ajak saudara untuk melihat poin pertama. Mari bertolak ke seberang. Ajakan dan undangan Tuhan. Mari bertolak ke seberang. Ajakan dan undangan Tuhan. Membawa mereka kepada satu pengalaman yang baru. Yaitu mereka bukan melihat Tuhan sebagai penyembuh. Bukannya melihat mereka Tuhan sebagai pengusir setan. Pemberi berkat seperti 5 roti dan 2 ikan. Namun mereka kemudian melihat Tuhan saudara sebagai penguasa alam semesta. Itu berkata, mari bertolak ke seberang. Artinya, mari kamu kuajak untuk melihat satu fenomena baru. Engkau mesti melihat dari tingkat yang lain lagi. Mari engkau akan mengalami pengalaman yang baru. Mari engkau akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat. Melalui persoalan pergumulan tentunya. Nah kita lihat dulu. Yaitu gelombang. Angin tofan akan dihadapi. Tuhan yang mengajak. Mereka menghadapi gelombang. Karena angin tofan hampir mati. Mereka hampir tenggelam. Itu pengalaman. Namun saudara melihat pengalaman apa? Bukan hanya melihat gelombangnya. Tuhan izinkan perjalanan itu. Gelombang muncul Tuhan sudah tahu. Tapi ayo bertolak. Kenapa? Tuhan tahu bakal ada gelombang angin tofan. Kok dia mengajak orang pergi? Supaya orang bisa melihat bersama dengan Tuhan. Segala cuaca apapun juga. Kalau Tuhan bersama dengan kita, dia penguasa alam semesta. Kita lihat dulu. Markus pasal 4 ayat 35 dan 36. Pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang berkata. Yesus yang undang, tapi ada masalah. 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu. Lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Yesus, menyertai dia. Saudara, jadi Tuhan ingin membawa mereka ke seberang. Tuhan ingin membawa kita satu dimensi kasih. Bukan hanya iman, kita pernah punya dimensi iman, yaitu percaya Yesus. Tapi iman kita kemudian tidak bekerja. Tidak ada perbuatan, tidak ada langkah iman. Tidak ada tindakan iman. Kita menjadi orang pasif tapi percaya Tuhan. Akhirnya Tuhan mengajak kita, ayo masuk di dalam dimensi pengharapan. Situasi yang sulit ini. Yang sebenarnya kita putus asa. Punyalah pengharapan. Dimensi pengharapan. Bukan hanya iman percaya saja. Tapi sudah punya pengharapan. Orang percaya yakin orang itu bisa menyembuhkan ya. Tapi aku belum tentu disembuhkan Pak. Tapi dia mampu mestinya. Dia dokter yang hebat. Ini orang hebat Pak, pejabat. Pasti nolong aku. Dan dia bisa, yakin saya. Tapi belum tentu juga aku bisa ditolong. Karena juga ada sesuatu yang belum tentu. Semuanya saudara di dunia ini umumnya bisa, tapi ada juga yang tidak bisa. Tetapi saudara, kalau kita melihat seperti itu.
maka Tuhan itu sanggup semuanya menolong kita semuanya. Oleh sebab itu saudara, dikatakan bahwa bukan hanya kita berharap kepada orang, kepada dokter yang bisa menolong kita, tapi belum tentu. Tetapi Tuhan itu pasti. Tuhan itu pasti. Oleh karena itu mari kita berharap kepada Tuhan. Dia mengajak supaya kita punya pengharapan. Supaya bukan hanya percaya tapi punya pengharapan. Kalau lain ditolong, aku pasti ditolong. Dan aku sekarang bukan hanya percaya. Aku mau kerja, aku mau rajin, aku mau ke ibadah, aku mau cari Tuhan. Aku mau setia. Nah, aku tidak boleh berpikir jahat lagi. Aku tidak boleh iri, tidak boleh fitnah. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, dendam. Aku sekarang memikirkan masa depanku, aku mau kerja. Karena Tuhan masih saya memberikan pengharapan akan ada satu terobosan rohani. Nah, dia punya pengharapan. Maka dia dibawa satu dimensi lagi. Kasih. Kasih. Dia berani berkorban untuk orang lain. Dia berani menolong orang lain. Dia berani memberikan waktunya untuk orang lain. Karena dia yakin, dia punya pengharapan kalau dia pasti ditolong dipakai Tuhan. Punya kasih. Orang yang punya pengharapan pasti punya kasih. Kadang-kadang orang punya iman, bisa yang punya kasih. Tapi kebanyakan orang punya iman menjadi egois. Dia pakai untuk diri sendiri, aku akan kaya, aku beriman, tokoku merame. Tetapi orang punya pengharapan dan punya kasih, itu lebih bagus saudara. Jadi jangan beriman saja, tapi ada tindakan iman. Masuk dalam satu pengharapan, walaupun tidak ada pengharapan. Tapi hiduplah dalam kasih. Karena Allah adalah kasih dalam hidup kita. Markus pasal 4 tadi, 35 dan 36. Dikatakan apa saudara? Bertolak ke seberang. Pada hari mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain-lain juga menyertai dia. Saudara lihat ini kenapa kita baca kedua kalinya? Karena bukan hanya Yesus membawa murid-muridnya, tetapi orang-orang lain mengikuti dengan perahu lain. Jadi ketika ada badai, saudara, kemudian kalau kita melihat ada gelombang, di mana perahu ini akan tenggelam, yang gak ada Yesus tambah parah lagi. Tetapi semua kena gelombang. Tapi satu perahu ini ada Yesus. Perahu lain kena gelombang semuanya. Saudara, gelombang semuanya. Tetapi itulah, Tuhan ingin membawa satu pengalaman. Bersama dengan Tuhan, melakukan perkara besar. Kalau tidak ada pergumulan besar, tidak mungkin ada mujizat besar. Kalau tidak ada pergumulan besar, tidak ada berkat besar. Kalau tidak ada pergumulan besar, saudara, tidak ada perkara besar yang Tuhan berikan kepada kita. Pengalaman yang hebat Tuhan berikan kepada kita. Kuasanya dinyatakan. Oleh sebab itu, kita lihat dulu Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Inilah saudara pindah tempat dari ibadah biasa, memberikan hidup kita kepada Allah. Bukan cuma memberi, aku udah di gereja Pak. Aku udah di gereja. Persembahkan hidupmu, saya sudah di gereja melayani. Tapi kita lihat ayat kedua dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Bukan di gereja saja. Tapi jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan jadikan gereja seperti dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi budi diberubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan membawa dunia di dalam gereja. Jangan merubah gereja menjadi dunia. Kita harus berubah pembaruan budi kita. Sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Mana yang berkenan dan mana yang baik, mana yang sempurna. Bukan cuma baik, yang berkenan, yang sempurna. Pembaruan budi. Mega project karakter Kristus. Kita mencoba belajar untuk karakter Kristus. Kita belajar untuk ngambil rendah hati. Murah hati, belas kasihan. Yesus katakan, belajar kepadaku,
Karena aku rendah hati dan lemah lembut, jiwamu akan selamat dan tenang. Roma 8 juga dikatakan, jadilah serupa dengan Kristus. Karena setiap orang yang dipanggil, disucikan, dimuliakan, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Karakter itulah, saudara. Kita diseberangkan dari orang sombong menjadi rendah hati, orang keker menjadi murah hati, orang yang malas menjadi rajin, orang yang gak ramah menjadi ramah. Di gereja inilah kita diseberangkan. Melalui masalah ada orang tiba-tiba marah. Kok saya ini direndahkan orang, Pak? Kok saya seperti ini dimarah-marahi orang? Itu pengalaman seperti gelombang datang pada saudara. Tetapi saudara belajar untuk menerima dengan baik. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Itu proses. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. 1 Petrus pasal 4. Salah ya. Saya yang salah ini nulis. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu sekarang tidak turut mencemplungkan diri bersama mereka. Atau bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu. Jangan takut saudara. Kita harus menderita penderitaan jasmani. Bukan karena kita berdosa. Tapi karena kita menolak pergaulan yang tidak benar. Sehingga mereka berkata, wah mereka ini sudah tidak gabung dengan kita ya. Terus mereka memfitnah kita. Itulah kita harus sangkal diri pikul salib. Itulah namanya ujian. Itulah kita diajak Tuhan untuk melihat sebenarnya siapakah teman kita. Kalau kita mabuk bersama dengan dia, dia senang. Tapi kita baik, dia tidak senang. Tuhan ajak kepada kita untuk pengalaman baru. Ketika kita judi, mereka senang. Ketika kita nggak judi, mereka nggak senang. Ini menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bukan teman sejati. Saudara dikasih Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Poin yang kedua, ujian iman. Ujian iman. Makanya Tuhan mengajak mereka ke seberang, tiba-tiba Tuhan izinkan angin kencang, angin sakal, gelombang datang. Sehingga mereka kena badai semuanya. Ujian. Yaitu ayat 37 dan 38. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Haleluya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Ini yang ada Tuhannya saja mereka berkata, Tuhan, mengapa kamu biarkan kami binasa? Kami sudah membuang air 1 timba yang masuk 3 timba. Kami sudah buang 2 timba yang masuk 7 timba. Kami buang 4 timba yang masuk 20 timba. Gak ada harapan Tuhan. Yang masuk lebih banyak. Ya kalau berkat masuk. Yang keluar sedikit lebih bagus. Tapi di bencana air yang masuk lebih banyak. Ya kalau di dalam rumah gak apa-apa. Di sumur gak apa-apa. Tetapi ini masalahnya di kapal. Gelombang itu datang. Bayangkan saudara. Yang perahu-perahu lain ikut juga pasti gelombang gak ada Tuhannya. Gimana dia? Gak bisa membangunkan Tuhan. Mereka menyerah. Mereka menyerah. Itulah ujian iman. Kalau kita lihat ujian iman, Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang diwajibkan, perlombaan iman, wajib. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Jadi iman dipimpin sampai pengharapan, sampai kasih. Iman diuji, dibawa ke satu pengalaman yang baru. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yaitu pengharapan dan kasih. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan lemah, putus asa. Yesus mengalami seperti itu. Dan kamu belum sampai berdarah-darah seperti Yesus. Ini satu pengalaman, saudara. Ujian iman. Berarti Tuhan izinkan untuk kita naik kelas. Supaya jangan hanya beriman. Tuhan memimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan. Yaitu kita punya pengharapan. Kita punya kasih. Itulah diizinkan gelombang datang. Mereka dibawa Yesus. Bukan di bawah satu tempat yang indah, tapi satu tempat ujian yang menakutkan. Saudara yang kasih Tuhan, sama seperti anak burung Raja Wali. Kalau bulunya sudah bagus, sudah waktunya terbang, mamanya bawa. Dibawa terbang, dilempar, diterima lagi, dilempar, diterima lagi, sampai dia bisa terbang. Bukan hanya dalam naungan sayap saja. Kita kerap kali di gereja, cuma kita nyanyi, ya di bawah naungan sayap, saudara. Tapi kita bukan hanya di bawah naungan sayap, kita hanya bukan dilindungin. Tapi kita harus terbang tinggi. Kita harus masuk dalam ujian iman. Kita harus masuk kepada kesempurnaan itu. Karena apa? Karena kita lebih dari pemenang. Kalau orang pemenang berarti harus ada pergumulan, harus ada kejuaraan, harus ada pertandingan. Nah itu pertandingan iman. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita, lebih dari menang. Saya punya banyak pengalaman saudara. Ketika ikut Tuhan, saya diberkati. Kadang-kadang berkat itu hilang. Orang berkata, kamu ikut Tuhan, kok jadi begini? Kok tambah susah? Ya, memang malu, tapi saya enggak. Karena ikut Tuhan bukan bicara soal uang. Soal kesetiaan, komitmen, ketaatan. Belajar mengucap syukur. Pertama dulu berkat, tapi sekarang mengucap syukur. Saya berjumpa dengan teman-teman saya masih muda. Sama-sama pengusaha saat itu. Saya ngomong, dia heran, kamu itu kok bangkrut kok ngomong tentang Tuhan terus sih? Harusnya kalau kamu ngomong Tuhan waktu kamu jaya dong. Saya bilang kalau waktu saya jaya mungkin tidak ketemu kamu. Karena saya pasti sibuk pekerjaan saya. Karena Tuhan mengasihi kamu. Maka Tuhan izinkan gelombang datang kepada perahu saya. Enggak tenggelam. Tapi saya bangunkan Yesus. Di dalam diri hidup kamu. Kalau saya tidak susah, tidak mungkin saya berjumpa kamu. Karena Tuhan izinkan saya susah. Supaya saya punya waktu untuk kamu. Mereka tertegun. Dan itulah kemudian mereka banyak yang bertobat terima Yesus Kristus. Kita lebih dari pemenang. Pertandingan iman selalu ada. Jangan takut. Gelombang mungkin sedang datang dalam rumah tanggamu. Dalam bisnismu. Tuhan izinkan. Supaya engkau melihat pengalaman yang lebih besar. Kita lihat saudara apa yang terjadi. Poin ketiga. Libatkan Tuhan, jangan diamkan. Libatkan Tuhan, jangan diamkan. Ketika Tuhan bangun apa yang terjadi? Ketika dia dilibatkan apa yang terjadi? Dia menentukan taufan itu. Ayat 38 dan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghadik angin itu. Dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itulah pengalaman ke seberang. Itulah ujian iman. Dan kita sebagai pemenang. Oleh karena saudara yang dikasihi Tuhan,
libatkan Tuhan, jangan diamkan. Dalam ujian ini libatkan Tuhan, jangan diamkan. Maka kita melihat taufan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menikmati. Tetapi orang-orang perahu-perahu lain yang mengikuti, yang ada Yesus, juga menikmatinya. Mungkin dalam rumah tangga kita hanya orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang lain tidak sungguh-sungguh. Mungkin orang lain cuma ikut Tuhan karena senang mendengar cerita, mendapat berkat, cerita-cerita yang menjanjikan. Dia belum belajar mengenai tentang bayar harga. Tapi melalui hidup kita dia ikut, loh kok ada bencana, ada masalah. Tapi orang ini kok bersyukur, orang ini kok mengucap syukur, orang ini kok tetap setia. Loh kalau aku jadi dia, aku pasti keluar gereja. Aku kalau jadi dia, aku pasti tinggalkan gereja lah. Mungkin pindah gereja lain atau tinggalkan pindah Allah Tuhan yang lain. Buat apa seperti ini? Tapi orang ini lain. Loh kok tiba-tiba bisa teduh orang ini? Kenapa dia bisa lewati? Nah orang-orang yang ikut akhirnya mengikuti, oh aku juga mengalami hal yang sama. Aku juga harus belajar mengucap syukur. Aku harus mengubah pandanganku. Dari teologi kemakmuran, mengejar kesuksesan kemakmuran saja. Uang duniawi, takhta harta. Sekarang aku mengejar damai sejahtera. Aku mengejar kebenaran, kebahagiaan, firman Allah. Mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Luar biasa. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Libatkan Tuhan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sekarang Tuhan berkenan. Cari Tuhan. Cari Tuhan saudara. Carilah Tuhan. Dia sekarang berkenan, jangan tunda-tunda. Kalau kita melihat satu kisah lain, satu firman lain yang menggugah hati kita. Kita lihat dulu 1 Samuel 12 ayat 17 dan 18. Kita belajar tentang firman Allah yang begitu banyak, yang indah. Supaya saudara, hati kita terbuka untuk firman Allah. 1 Samuel 12 ayat 17 dan 18. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan. Dengan meminta raja bagimu. Ini orang Israel minta raja. Gak mau Tuhan jadi rajanya. Dia pergi ke Samuel minta raja. Apa yang terjadi? Samuel berkata, akan ada guru. Maka berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Kilat dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Di sini kita melihat saudara, ketika Samuel berseru kepada Tuhan, minta guru dan hujan, supaya orang-orang yang jahat ini tidak bersungut-sungut, supaya orang-orang jahat ini tidak menggantikan Tuhan dengan orang lain, dengan berhala yang lain, tetapi mereka mulai mengandalkan Tuhan, karena mereka minta raja seperti bangsa lain. Mereka menolak Yesus jadi raja karena gak tahu. Tuhan jadi raja, aku gak ngerti, gak ada raktanya nih. Kok sudah doa-doa saja? Aku minta raja dong seperti bangsa lain. Maka Tuhan marah. Samuel merasa orang ini kok menolak Tuhan. Maka dia memberikan tanda itu guru. Dan terjadilah mereka takut. Hari ini saudara, kalau kita di gereja diajarkan mencari Tuhan, jangan andalkan orang lain. Jangan menggantikan Tuhan pikiranmu dengan mengandalkan orang lain. Kalau aku tidak cari orang itu, aku gak diberkati. Tetap cari Tuhan. Yang keempat terakhir. Siapa gerangan Yesus? Sampai alam pun taat. Di situ pengalaman mereka melihat gerangan siapa orang ini. Bukan hanya mengusir setan, menyembuhkan seperti orang-orang itu. Tetapi dia bisa berkata kepada angin, taufan, danau teduh. Cukup ngomong, teduh, diam, tenang, tenang. Bagaimana bisa nurut mereka? Gak punya telinga. Tapi bisa mendengar, bisa taat. Kita punya telinga, tapi dengar gak taat-taat, saudara. Bayangkan, mereka gak punya telinga. Angin, danau,
tapi bisa taat. Kita punya telinga nggak taat, luar biasa. Luar biasa sekali. Kita lihat ayat 40-41 lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Pengalaman membuat mereka melihat Tuhan dengan cara berbeda. Dia mulai berpikir, siapa gerangan orang ini? Saya anggap ini orang biasa. Saya anggap nabi besar. Tetapi siapa gerangan orang ini? Sampai angin danau pun taat. Dia bukan berseru, Tuhan tolong aku seperti Musa. Sehingga kemudian Tuhan membongkar laut menjadi terbelah dua. Walaupun hebat tapi Musa minta tolong Tuhan. Tapi orang ini gak berdoa. Dimintai tolong langsung berkata, hei diam, teduh angin. Teduh. Orang ini gak minta Tuhan loh kepada Allah. Siapa gerangan? Jangan-jangan dia Tuhan sendiri. Dia Tuhan, dia Allah. Pengalaman kita dari menganggap Tuhan sebagai Nabi, Mesias, meningkat menjadi Tuhan dan Allah sendiri. Itu foto waktu. Dan itu harus kita tahu. Ayat yang terakhir, Mazmur 98 ayat 8. Dengar firman Allah ini. Ditulis ratusan tahun sebelum Yesus. Apa kata-kata ayat ini? Mendukung apa yang Yesus katakan. Kita lihat alam pun bersorak-sorai memuji Tuhan. Alam pun yang tidak punya telinga, tidak punya roh, memuji Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata, teduh, tenang. Kita lihat ayatnya itu, Mazmur 98 ayat 8. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, berarti bicara air. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Sekali lagi, biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Untuk apa? Memuji Tuhan. Menunjukkan Tuhan berkuasa. Menggenapi firman ini. Air pun bersorak-sorai. Ketika Tuhan datang. Sehingga Tuhan berkata teduh. Gunung pun juga sama. Jangan pernah takut. Tuhan adalah penguasa alam semesta. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih hari ini. Kami telah belajar firman Tuhan. Kami sudah mengerti dari iman kepada kesempurnaan. Kami sedang pindah. Dari kami menganggap Engkau sebagai seorang nabi. Dari seorang Mesias menjadi Tuhan dan Allah. Kami sekarang mengerti Tuhan. Engkau membawa kami dalam pengalaman-pengalaman. Situasi, hal-hal yang indah yang lebih besar. Sehingga Engkau izinkan kami masuk dalam perkara yang besar. Pergumulan yang besar. Supaya kami melihat bahwa Tuhan Engkau besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Engkau. Persoalan penyakit kami, pergumulan kami, hutang kami. Lebih kecil, bukan lebih besar dari Tuhan. Engkau lebih besar dari semuanya. Sebab hari ini kami berseru. Kami memanggil Tuhan, kami melibatkan Tuhan. Dan kami sadar Engkau adalah Allah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangunkan setiap iman kami. Masuk di dalam pengharapan dan kasih. Masuk dalam kesempurnaan. Masuk dalam perubahan iman. Dan kami sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka.
sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali. Menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita. Kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.